Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Pangestu. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 8 dengan NIM 0402219052. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Taking Order berbasis website studi kasus Cafe Kerucuk Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada era digital yang semakin maju, teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan perdagangan. Salah satu yang signifikan adalah kemudahan dalam proses transaksi, baik itu dalam sektor restoran, retail, maupun layanan lainnya. Di antara inovasi teknologi yang berkembang, aplikasi berbasis web menjadi salah satu solusi utama untuk mempermudah interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Dalam dunia restoran atau bisnis, layanan proses pengambilan pesanan atau taking order merupakan tahapan penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam proses pelayanan sebuah restoran, proses pengambilan pesanan ini yang dilakukan secara manual yang ada di Cafe Kerucuk Cirebon, baik menggunakan kertas orderan atau media tulis lainnya, memiliki keterbatasan potensi kesalahan manusia, lambatnya proses pemesanan atau tulisan tangan pengorder kurang jelas. Itu akan menjadi faktor kesalahan transaksi. Pengambilan pesanan atau taking order sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membuat aplikasi taking order berbasis website, memungkinkan langsung tersampaikan kepada bagian kasir, bar, kitchen, atau waiters. Aplikasi taking order ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pelayan atau kasir dalam menerima pesanan dari pelanggan secara efisien. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap operasional Cafe Kerucuk Cirebon, seperti peningkatan operasi pemesanan, penghematan waktu, dan peningkatan produktivitas karyawan. Dengan adanya aplikasi ini, para pengguna, yaitu baik itu pemilik restoran, karyawan, atau pelanggan di Cafe Kerucuk Cirebon dapat merasakan berbagai manfaat seperti kemudahan dalam menerima pesanan, proses pembuatan pesanan yang lebih cepat, dan mempermudah untuk proses transaksi. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang spesifik. Pengembangan aplikasi taking order berbasis web dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manual, serta memberikan pengalaman lebih baik kepada pengguna. Solusi berbasis web dianggap ideal karena sifatnya yang fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Identifikasi masalah. Bagaimana cara mendesain aplikasi taking order berbasis web menggunakan pengguna yaitu kasir atau pelayan restoran dalam mencatat, memproses pemesanan efisien dan akurat. Yang kedua, bagaimana meminimalisirkan biaya pengeluaran restoran dengan adanya aplikasi ini. Dikarenakan kalau misalkan menggunakan metode secara manual itu dengan media tulis, nah, itu tuh akan mengeluarkan biaya buat restoran lagi untuk membeli pulpen, untuk membeli nota. Itu jadi aplikasi ini untuk meminimalisirkan biaya pengeluaran restoran. Yang ketiga, bagaimana menjamin keamanan data transaksi termasuk data pesanan informasi pelanggan dan transaksi pembayaran. Bagaimana cara memastikan aplikasi taking order berbasis web ini dapat diakses oleh berbagai perangkat, tablet, atau smartphone tanpa mengurangi kualitas dan fungsinya. Bagaimana cara mendesain menu yang fleksibel dan mudah untuk diperbarui oleh admin restoran. Tujuan dari penelitian ini yaitu
Yang pertama, meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan pesanan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan sistem kertas sehingga bisa meminimalisirkan biaya pengeluaran restoran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi dan pembayaran untuk menjamin keamanan data. Yang keempat, mengembangkan aplikasi taking order yang mempermudah proses pemesanan di restoran sehingga memastikan aplikasi ini mudah diakses oleh berbagai perangkat. Yang kelima, menyediakan sistem pengelolaan menu yang fleksibel dan mudah dikelola oleh pihak restoran. Manfaat dari penelitian, manfaat untuk pelaku usaha, efisiensi operasional, pengurangan kesalahan, pengolahan data yang terpusat, peningkatan pelayanan pelanggan, yaitu proses pencatatan yang akurat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang berpotensi meningkatkan loyalitas dan menambah rating bagi restoran tersebut. Yang kedua, manfaat untuk pelanggan, yaitu kemudahan akses. Pelanggan dapat memesan dengan cepat, memperbarui platform yang sederhana tanpa harus menunggu lama. Kepercayaan lebih tinggi, informasi pemesanan dan transparan seperti detail barang atau jasa, harga, dan waktu pelayanan, memberikan rasa aman kepada pelanggan. Pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan, teknologi ini memberikan pengalaman yang lebih modern, efektif, dan nyaman. Manfaat untuk penelitian dan inovasi. Pengembangan teknologi menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi serupa di sektor lain atau skala bisnis yang lebih besar. Kontribusi pada ilmu pengetahuan, menyediakan paduan teknis dan manajerial bagian pengembang atau akademisi yang ingin mengembangkan solusi berbasis teknologi. Di sini metode penelitiannya menggunakan yang pertama metode pendekatan kuantitatif, yaitu untuk mengukur kebutuhan pengguna dan menganalisis hasil pengujian aplikasi secara statistik. Misalnya, kecepatan pemrosesan atau tingkat kesalahan di taking order. Yang kedua, metode pengumpulan data, studi literatur, mengkaji referensi dari jurnal, buku, atau penelitian sebelumnya. Terus, observasi lapangan, mengamati proses pengambilan pesanan secara manual di bisnis yang menjadi target penelitian. Untuk memahami permasalahan yang ada, wawancara dan kuesioner mengumpulkan informasi dari calon pengguna aplikasi taking order, yaitu pelaku usaha, pelanggan, atau karyawan restoran untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka. Berikut adalah rincian kegiatan observasi lapangan yang dilakukan selama penelitian. Yang pertama, identifikasi proses pemesanan restoran. Langkah pertama dalam kegiatan observasi adalah mengamati dan menganalisis proses pemesanan makanan yang dilakukan oleh pelayan atau pelanggan restoran. Proses ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, pengelolaan status pesanan, pengeluaran tagihan, dan pembayarannya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna. Pelayan atau kasir yang bertugas untuk mencatat dan mengelola pesanan observasi dilakukan untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami pelayan saat mencatat pemesanan secara manual dan apa aja mereka diharapkan dari aplikasi taking order ini. Pelayan menginginkan sebuah sistem yang mudah digunakan, memungkinkan mereka untuk memasukkan pesanan secara tepat, cepat, serta menampilkan menu dan informasi harga dengan jelas. Dari pelanggan, sebagai pihak yang melakukan pemesanan, pelanggan perlu diberikan kemudahan dalam memilih dan memesan makanan. Observasi dilakukan dengan mewawancarai beberapa pelanggan untuk mengetahui preferensi mereka terkait dengan aplikasi pemesanan yang mudah digunakan, cepat, dan praktis. Ketiga, mengidentifikasi kendala pada sistem yang ada. Beberapa kendala yang ditemukan adalah kesalahan dalam pencatatan pesanan. Dalam sistem manual, ada potensi kesalahan saat mencatat pesanan, baik dalam penulisan menu, jumlah pesanan, atau perubahan yang diminta pelanggan. Kemudian ada proses yang lambat. Proses manual yang melibatkan beberapa pihak, pelayan, kasir, dapur, dapat menyebabkan
keterlambatan dalam pemrosesan pesanan dan penyampaian informasi yang tidak efisien. Pengamatan terhadap sistem pembayaran. Salah satu aspek penting yang diamati adalah sistem pembayaran yang digunakan di restoran. Dalam beberapa restoran, pembayaran dilakukan secara manual menggunakan uang tunai, sementara yang lain menggunakan sistem pembayaran digital, misalnya menggunakan kartu kredit atau aplikasi pembayaran digital lainnya. Kesimpulannya, pembuatan aplikasi taking order atau penerimaan pesanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan, baik itu di restoran, kafe, atau tempat usaha lainnya. Aplikasi ini mempermudah staf dalam mencatat dan memproses pesanan secara cepat, akurat, dan terorganisir. Dengan aplikasi ini, mengurangi kesalahan serta mempercepat pelayanan. Aplikasi ini juga mempermudah pemilik usaha untuk memonitor pesanan secara real-time, melakukan analisis, dan menghasilkan laporan yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Sarannya, desain antarmuka aplikasi harus sederhana, mudah dipahami, dan digunakan oleh staf dalam mempercepat proses pemesanan. Aplikasi harus dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran digital atau sistem kasir yang ada, agar transaksi lebih cepat dan lancar. Dengan adanya aplikasi ini, sebaiknya meminimalisirkan miskomunikasi antar bagian staf, baik itu waiters, kasir, kitchen, ataupun bar. Baik, ini proposal saya. Langsung saja kita masuk ke contoh desain awal websitenya. Kita login dulu. Saya udah membuat websitenya. Localhost, checking order, login PHP. Nah, ini ada username-nya, tampilan awalnya ada username. Kita masuk sebagai admin dulu. Nah, masukkan passwordnya. Oke, login. Nah, ya, ini tampilan awalnya. Di sini ada kelola menu makanan dan minuman. Di sini ada menu makanan, ada gambarnya, ada harga, serta kita bisa mengedit atau menghapusnya. Ini admin ya. Nah, di sini menu minumannya. Ada gambarnya, harga, dan bisa mengeditnya juga. Sate Marangi, coba kita edit ya. Tuh, di sini ada sate Marangi, harganya 40.000. Sate sapi full daging yang sudah dimarinasi tersimpan. Kita bisa mengeditnya di sini. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan makanannya. Nih, kita bisa menambahkan makanan, nama menunya, deskripsinya, harganya berapa, terus upload fotonya. Nih, kita langsung tambahkan menu. Ini tambahkan minuman juga sama. Kita bisa masukkan nama minumannya, harga, stok, deskripsi, fotonya, terus tambahkan minuman. Oke, nih, kelola pesanan. Ini contoh yang tadi ya. Nih, kita coba pesan sate Marangi. Oh, udah ada ya. Coba kita hapus dulu ya. Nih, aja. Ini masih awal sih, jadi masih banyak yang harus direvisi. Lanjut pilih mejanya. Nah, di sini kita pilih meja ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya kita ambil meja nomor 1 deh. Terus lanjut ke pembayaran. Ini ada namanya, nama makanannya. Di sini ada harganya. Tuh. Nah, ini totalnya. Terus kita bisa memilih metode pembayarannya, mau pakai tunai, kris, kartu debit, atau kredit. Terus bayar sekarang. Baik, ini contoh websitenya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.